Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jamaah subuh keliling yang dimuliakan Allah. Ya, karena rahmatullah dua kita rutin. Rahmatullah dua ini kan rahmatullah senior namanya. Rahmatullah dua, insyaallah kita bahas setiap Jumat subuh, pada Jumat ketiga atau keempat. Khusus pembahasan kita 40 karakter penghuni surga, 40 karakter orang yang dicintai Allah. Di sini tentu istimewa karena majoritinya memang ya, sekitar sini. Ada panglima kita yang selalu menggawangi Masjid Amaliyah. Semoga tetap tuan-tuan menjadi sahabat kita di dunia sampai sesurga nanti. Insyaallah kita ingin bertetangga di surga. Ke ujung sana jumpa sahabat, sebelah sini betapa indahnya. Semoga Allah mudahkan hisab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dan menutup semua aib dan maksiat yang pernah kita lakukan. Semoga Allah berikan kemudahan dan istiqomah dalam ibadah dan amal soleh, kecil atau besar. Dan yang terakhir, semoga Allah kumpulkan keluarga-keluarga tuan-tuan, puan-puan menjadi anak, cucu, cicit di dunia dan dikumpulkan pula di akhirat. Amin. Kita takut di dunia menjadi anak, menjadi cucu, menjadi cicit, menjadi menantu, tapi di akhirat menjadi musuh perdebatan dalam pengadilan Allah. Tidak ada pengacara, tak ada pembela, yang ada hanya jaksa penuntut. Jaksa penuntut yang ada, yang bela tak ada. Yang bela adalah amal soleh kita masing-masing. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana tasrik. Hari tasrik atau ayat tasrik. Tapi sebelum kita bahas tasrik, kita ingin bahas perkara yang merisaukan kita hari ini. Perkara yang sangat mengkhawatirkan kita semakin ke ujung zaman. Apa dia? Musibah. Musibah terbesar bagi kaum muslimin. Musibah melebihi bencana alam. Kemarin kita ada tanah longsor, gelulung, banyak yang tertimbun, banyak yang meninggal, harta benda, sawah, ladang hancur semua. Besarnya musibah gelulung, tanah longsor, gempa bumi, tsunami belum sebesar musibah yang akan kita bahas. Kalau musibah tsunami, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, huru hara dan lain semuanya, kalau Allah takdirkan mati, kita hanya tinggal satu saja, sabar, belajar untuk ikhlas. Insya Allah Allah itu sebagai syahid. Insya Allah itu sebagai syahid. Tapi musibah yang hari ini terjadi semakin ke ujung, semakin tua usia dunia ini, semakin besar musibah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Apa musibah itu? Apa musibah yang hari ini kita tak sadar? Apa musibah yang hari ini harus kita bahas dan harus kita pahami? Yakni
Teknologi itu musibah kecil, Pak. Efek dari teknologi musibah kecil. Ada musibah besar yang hari ini tak kita tahu, bahkan kita tak peduli, yakni musibah kaum muslimin tidak paham Islam. Orang Islam tak paham syariat Islam. Musibah atau tidak? Kecil atau besar? Wallahi hadza akbarul musibah. Ini musibah paling besar. Masa sih Ustaz, orang Islam tidak paham kepada syariat Islam? Iya. Dalam hal apa Ustaz? Dalam semua aspek. Saya Abu Bakar Jabir Al-Jaziri menulis 5 musibah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ditulis kitab ini mulai tahun 94-95. Dalam hal apa? Dalam perkara akidah. Dalam hal apa lagi? Dalam perkara akhlak. Dalam perkara apa Ustaz? Dalam perkara adab. Dalam perkara apa lagi? Dalam perkara muamalah. Dan yang paling parah, dalam perkara ibadah. Maka lengkaplah semua aspek muslim, tanpa dia sadari hidupnya berkutat di antara musibah besar, yakni Islam atau muslim tidak paham syariat Islam. Masa sih Ustaz? Nah, saya kasih contoh. Contoh semoga ini memberikan faedah penting bagi kita, sehingga kita tahu mana yang menjadi ujian dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Contoh dalam perkara tauhid. Satu contoh dalam perkara tauhid, kita sholat 5 waktu, meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Lisan kita ucapkan 17 kali sehari semalam. Mana dia? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Oke? 17 kali. Mulut kita ibadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong, bermohon, bergantung harap. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, dalam kenyataan kita sehari-hari, kita kadang tak minta hanya kepada Allah. Kita tidak meminta hanya kepada Allah. Dan ini ditiru oleh kaum muslimin. Kalau dia dalam keadaan musibah, dia berdiri nama siapa? Ada orang yang mengaku Islam, mengaku muslim, ketika dalam keadaan musibah dan terjepit, dia menjadi kesempat kepada siapa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani, ya Husain, ya Kiai Fulan. Kepada siapa dia meminta? Kepada Husain. Ada orang yang mengaku muslim, kepada siapa dia meminta? Ya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada dalam keadaan terjepit, mentok semua, stagnan otak. Cobalah kau pergi kemana? Ke makam Tuan Guru Samad. Minta maaf kalau ada tampilan. Minta maaf. Ada? Kalau ada minta maaf. Pergilah kau ke
Tuan Guru Sahabat. Oke, yang pernah pergi ke sana, baru masuk saja ke situ, nanti ditawarkan air. Pak, apa keperluan Bapak? Nah, aku mau ziarah. Pasti Bapak punya hajat. Bu, apa keperluan Ibu? Tidak ada, saya mau ziarah. Pasti punya hajat. Jujur, yang pernah ke sana, tapi tidak yang begini-gini. Nanti ditawarkan, mulai harganya 50.000 sampai 5 juta. 50.000, 500.000, berapa? Terserah mahalnya. Ini air yang sudah dipakai kaki. Kalau Bapak punya kedai Bapak ada laku, jualan terus rugi, ambil air ini, siramkan, jangan dibolak-balik dari kanan ke kiri 3 kali, baca salawat jangan lupa, supaya Allah hentak kaki 3 kali, sebut nama Ustaz Muhtar. Ini contohnya ini. Ada Ustaz Anda ada di alhamdulillah. Tuan, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Mulut kita, tapi kelakuan kita, perangai kita. Selain minta kepada Allah, aku minta kepada Tuhan Guru Sahabat. Kalau syekh itu imam besar, alim, ahli ibadah, kalau sempat hidup, bangkit dari kuburnya mungkin ditempeleng kan? Ditempeleng dalam perkara tauhid ya. Dalam perkara tauhid. Dalam perkara ada. Maaf, contoh. Kenapa ada orang yang begini? Dia minta kepada Allah tapi juga minta kepada dalam perkara tauhid sangat amat banyak. Sangat amat banyak. Kawan saya anaknya 5 kali tes polisi, tidak lulus tes di polisi. Datang dia ke psikologi, Ustaz, kasih tip macam mana supaya lulus psikologi. Sudah, ikut saja people tes, psikotes, pelajari insya Allah. Sudah 5 kali Ustaz, duit dah hampir 1M habis. Tak lulus. Mana anaknya? Ada di mobil Ustaz. Oh ada. Jujur mau apa nak? Aku mau apa Quran Ustaz. Tapi Bapak suruh tes. Pergi nama Quran. Pergi ke Ustaz Mustafa Umar. Sama tafakur. Pergi. Ya Ustaz. Tak bisa nanti saya telepon ke Ustaz Umar. Pergi ke tafakur. Apa Quran? Saya bilang ke ayahnya, apa yang sudah Anda lakukan kawan? Udah macam-macam Ustaz. Terakhir saya ziarah ke makam atuk nenek saya di kampung. Terus saya ajak ke anak-anak saya untuk berdoa kepada ayah, emak saya yang telah meninggal. Atuknya Khalifah Sulu Ustaz. Terus aku ajarkan kepadanya, minta kepada atuk kau soleh. Ini kuburan atuk kau mana? Atuk kau soleh. Minta kepadanya. Jangan Bapak ajarkan anak Bapak. Mintalah. Tuh cucu dah 5 kali tes polisi tak lulus tuh. Cucu lah 5 kali tes polisi tak lulus. Doakan dia tuh di makam atuknya Khalifah Sulu. Digoyang-goyang makam atuknya. Untung tak tumbang. Sebab atuk kau keluar macam mana nak? Mungkin lah Ustaz orang dah mati katanya. Goyang-goyang makam atuknya tuh. Nisan atuknya. Tolonglah doakan tuh. Tolonglah tuh karamah tuh orang soleh. Tolonglah tuh agar tes yang ke-6 ini lulus enggak tuh. Sudah tuh tes, lulus atau tidak? Lulus atau tidak? Alhamdulillah, tes ke-6 pun tak lulus. Frustasi dia. Saya bilang dengan kawan saya, sudahlah. Nah, dia kata pada SMA, daftarkan fakultas psikologi atau hafal Quran di tafakuh. Tuh di pondok pesantrennya Ustaz Dr. Mustafa Umar. Pergi ke sana. Kalau rekod saya telepon dia langsung. Ayo Ustaz, mau ngapa
psikologi. Oke, semester 2 semester. Oke. Dia ngapal Quran. Setelah itu tak ada cerita. Jumpa saya di kelas, rekam mau tes, sudah jangan ada minta macam-macam, mintanya hanya kepada Allah, teruskan ngapal Quran. Tak jadi dia masuk di tafakuh, dia ngapal Quran mandiri aja Ustaz, agar saya bisa kuliah bagus. Kuliah fakultas psikologi, kau terus ngapal Quran. Sudah berapa juz? Alhamdulillah baru 11 Ustaz. Oke. 11, 6 bulan ya, Masya Allah. Terus ngapal. Ada pengumuman, tempelkan, coba lihat. Tes nanti tak lulus, bismillah, jangan kasih tahu bapak. Minta semua dokumen masuk. Bismillah, sudah. Kalau tak lulus itu bukan rezekimu, kalau lulus itu sudah saatnya untukmu. Bismillah. Lulus. Sekarang sedang pendidikan. Sudah tahun ketiga. Saya bilang terus karena ada kawan bapak lulus dari Inggris di Wimbledon, ambil intelijen, sekolah di sana, sedang kursus bahasa Inggris, dan minggu lalu lulus sudah Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, sebelum bulan 11 kita sudah berangkat ke Inggris. Bapaknya menangis, emaknya menangis, datang ke waktu si mama menangis sudah. Dah habis pikiran, saya pikir menyesal perbuatannya yang keliru dan bahlul itu. Saya pikir, saya subsidi Ustaz, ini tidak benar. Saya pikir begitu. Dia nangis, malu. Kenapa menangis? Malu dengan mahasiswa ini. Lah habis 1 miliar Ustaz, dan lulus. Dengan cara ini orang luluskan. Buktinya habis dia menangis. Bukan menyesal, dia melakukan kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan muslim tak paham syariat. Syaitan, iblis laknatullah, maaf, tak menggoda orang-orang soleh untuk menyembah berhala. Tidak, tak digoda, tapi digoda untuk diselewengkan perkara seperti ini. Dalam perkara ada mana contoh di kota Pekanbaru 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, majelis taklim, tak usah sebutkan, majelis taklim X dipelopori oleh BKMT dan mak-mak majelis taklim sekota Pekanbaru. Oke, 2 atau 3 tahun yang lalu buat program ziarah wali songo. Bagus tak? Bagus tak? Siapa yang tak bilang bagus, saya jentik telinga. Bagus tak ziarah makam wali songo? Ziarah kepada orang soleh, datang ke kuburannya lalu mendoakannya, pahala, hukumnya sudah. Maka dikoordinasikanlah 4 atau 5 bus dari kota Pekanbaru, kota kabupaten, 12 kota, datang ada perwakilannya, berangkat ke Jawa, tur hampir 2 minggu, 10 hari. Perempuan semua. Yang laki-laki siapa? Sopir sama kondektur dan ustaznya. Perempuan pergi 10 hari atau hampir 2 minggu ke Jawa, pergi ke makam Imogiri Pak Harto, pergi ke Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Patah, pergi semua, pergi. Oke. Yang pergi siapa tadi? Ibu-ibu. Saya tanya, ibu dapat izin dari suami? Ustaz, suami saya kalau perkara begini dukung. Dukung suami, iya. Sampai 2 minggu, iya. Kalau suami saya dakwah nih Pak Ustaz, apalagi berjalan bareng-bareng sesama perempuan, dia dukung, kasih duit, telepon tiap hari. Oke, baik. Dia sangka dengan begini ada kebaikan. Tahukah apa yang dilakukan oleh majelis taklim ini? Keluar beramai-ramai pergi berziarah, walaupun dapat izin suami, status suaminya yang mengizinkan istrinya keluar tanpa didampingi, walaupun untuk tujuan kebaikan, statusnya adalah suami yang mengizinkan, statusnya adalah suami apa namanya? Dayus. Barakallahu Ustaz Muhtar. Dayus. Apa makna dayus?
Ar-rijal dayus la yadkhuluna jannah meskipun ahli ibadah. Laki-laki yang dayus tak masuk surga meskipun taat sholat 5 waktu, baca Quran, ahli ilmu, tapi dibiarkan istrinya kedua untuk urusan tanpa didampingi, maka dia statusnya dayus. Apalagi dibiarkan bininya memposting masak kali ujurian. Kurang gemoy goyangnya deh. Anak perempuannya membiarkan dan ketawa tengok anak gadisnya memposting wajah, postur, tarian, jogetan, nyanyian di media sosial. Suaminya diam, ayahnya diam, saudara laki-lakinya diam, maka ayah suami saudara laki-laki dayus. Inilah dalam perkara adab menjadi musibah besar. Capek pak kita laki-laki tunggang tunggi, qiyamul lail malam, baca Quran, zikir, tapi yang menjadi wajibnya kita biarkan. Siapa paling banyak memposting di media sosial? Jantan atau betino? Betino atau jantan? Laki atau perempuan? Suami atau istri? Betul. Siapa yang paling banyak konten? Bapak-bapak atau mama? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kontennya ngaji, seni baca Al-Quran, masih maklum lah kita, masih maklum. Contohnya bukan Allah. Ini dalam perkara adab, dalam perkara adab, dalam perkara muamalah Allah, dalam perkara muamalah. Ya Allah ya Allah. Jadi promotor. Dalam perkara muamalah kita jadi promotor. Bank gelap, black bank, masukkan binti 10 juta, setiap bulan kita terima bersih berapa? 5 juta. Duit masuk di situ. 3 bulan pertama kita terima 10 juta, 5 juta sebulan. Dapat 3 bulan pertama. Kita jadi agenda. Kita jadi agenda bu. Kita jadi agen. Tengok kak, aku terima setiap bulan 5 juta. Duit aku masukkan 10, 20 atau 30 juta. Setiap bulan terima 5 juta. Selama duit kita berada di PT ini, perusahaan hantu belau, perusahaan kucing karau, perusahaan ini yang tak jelas oleh OJK tidak dibenarkan, dimasukkan uang di situ atas dasar investasi emas, investasi kebun kurma, investasi batu bara, investasi macam-macam lah. Maka dimasukkanlah duit kita 50 juta, setiap bulan kita terima 5 juta. Ini sudah bulan keempat. Maka masuklah anak, sepupu, keluarga, ponakan semuanya. Tak ada duit digadaikan rumah, tak ada duit digadaikan kendaraan, dijual tanah dan seterusnya. Masuk, ada yang 100 juta terima 12 juta per bulan. Oke, duitnya 100 juta, 12 juta. Mana ada perniagaan? Modal 100 juta, terima setiap bulan 12 juta. Tak ada di dunia ini. Maka dia pun tergiru. Bulan pertama terima, ketawa, senyum, syukuran. Bulan kedua ketawa, senyum, syukuran. Bulan ketiga promosinya gencar. Saya sudah 3 bulan terima. Ini rekening 3 bulan. Duit tetap 100 juta. 3 bulan sudah dapat 36 juta. Allahu Akbar. Masuk. Dibawalah keluarga semua, dijual. Bulan kelima dapat. Bulan ke-6 dapat. Bulan ke-7 separuh. Bulan ke-8 seperempat. Kenapa? Masih ada resesi. Insya Allah nanti dibayar secara langsung, dibayar secara kolektif kekurangan bapak. Bulan ke-8, 9, 10 bertangguh. Bulan ke-11 pergi ke kantornya dan tutup. Betul? Kenapa tak jalan? Kenapa tak jalan? Kenapa kita bernafsu untuk dapatkan? Halalkah ini? Atau haramkah ini? Dalam perkara fikih hilang halal haram. Tapi dalam perkara ibadah kita tahu halal haram. Tapi dalam perkara fikih
besar. Kaum muslimin, orang Islam tak paham syariat bermuamalah. Bukan tak tahu Pak, tapi tak paham. Atau sengaja tak mau paham. Atau sengaja tak mau tahu karena ada jual. Ada jual. Termasuk jual beli online. Oke, berapa banyak yang kecewa? Termasuk saya. Yang dibeli kaos singlet cantik, premium, yang datang singlet ukuran anak-anak SD kelas 6 yang ada jual di Indomaret. Ya Allah, betul-betul berdusta. Saya tidak akan bayar dan datang sesuai dengan spek. Pak kata istri, Bang, jangan zolimi. Siapa yang zolimi? Akid kita seperti itu. Bukan budak kurir yang zolim. Oh ingat budak kurir yang zolim. Allah, kita bayar Allah. Ya Allah ya Allah, hati-hati yang jual beli online. Sebab itulah maka istilah paling pertama terhadap jual beli online. Kenapa? Karena barangnya tidak sahih, tidak jelas. Kalau beli bakso jelas, pergi ke rumah Pak D. Nampak baksonya tongkok semangkok. Oke. Satu mangkok pertama itu bayar, mangkok kedua gratis. Kuahnya sama sayur gratis lah. Just kidding. Contoh bukan Allah. Dalam perkara muamalah berapa banyak? Maaf, dalam perkara muamalah kita tak peduli halal haram, pantai. Pantai Pak. Allah. Dalam perkara ibadat, ya Rabb, inilah puncaknya. Dalam perkara ibadat luar biasa sekali. Luar biasa sekali dalam perkara ibadah. Kita tak paham. Baik. Sampai jam berapa suruh? Lewat 7 ya. Lewat 7 tambah 10 menit. Baik. Saya ada waktu untuk menjelaskan macam. Baik. Itu beberapa contoh. Kenapa kaum muslimin tidak paham terhadap syariat Islam? Apa sebabnya? Padahal dari kecil dia belajar Islam, lahir dalam keluarga muslim, mak ayahnya muslim, kadang sekolah di sekolah muslim, bahkan sarjana muslim, masternya muslim, doktor, bahkan profesor dalam bidang ilmu Islam. Kenapa tak paham? Kenapa tak paham? Kita akan bahas sebab-sebab tak paham. Oke, ada belasan. Tentu tak kita bahas semua. Kalau belasan kita bahas, insya Allah sampai besok zuhur akan tuntas. Ada belasan. Kenapa tak paham mereka? Ada belasan sebab. Sebab pertama, dan ini sebab paling besar. Tolong renungkan baik-baik. Kenapa kita tidak paham syariat Islam? Kenapa kaum muslimin tak paham syariat Islam? Sebab pertama, dan ini sebab paling terbanyak, sebab paling terbesar kenapa kita tak paham syariat Islam. Sebab pertama adalah tuqaddimul akal ala naqal. Tuqaddimul akal ala naqal, mendahulukan akal daripada nas, mendahulukan akal daripada dalil, mendahulukan otak daripada Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan akal daripada wahyu. Itulah yang menyebabkan kita tak paham. Siapa contoh pertama? Iblis. Kenapa iblis keluar dari surga? Kenapa iblis keluar dari surga? Dosa apa yang dilakukan? Dosa apa? Iblis melakukan dosa merangkap kaos kaki pada proyek IPG.
sepatu. Hah? Harga sepatu tuh 300.000 dijual 1.200.000. Melakukan itu kah iblis? Enggak. Hah? Iblis menyogok dapur yang mestinya dibayar hanya 1,2 jadi 1,8. Lakukan itu? Enggak. Iblis menggunakan akalnya untuk konfrontir dengan wahyu. Kata Allah sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam perintah Allah. Itu wahyu. Nas Al-Quran kan? Dalil kan? Apa kata iblis? Dia gunakan akalnya. Ya Allah, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minan tin. Ya Allah, dia gunakan kalimat ini. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Kenapa pula aku api sujud kepada tanah? Dia gunakan akal. Dia gunakan akal. Dalam bidang politik itu iblis. Allah sukakah perkataan Allah dibantah? Suka tidak perkataan Allah dibantah? Tidak. Perkataan Pak Wali, SK Pak Wali dibantah aja tidak suka. Coba siapa pegawai ASN, pegawai wali kota ditugaskan, Pak, ini surat tugas, Bapak ditugaskan besok ke Kota Padang untuk tugas. Padahal besok hari beroleh anak awak. Ditugaskan, datang ke Pak Wali. Pak Wali, saya belum sempat kasih tahu Pak Wali tanggal ini, hari ini akan nikah anak saya. Itu tugas Pak, orang yang layak adalah Bapak. Tapi saya punya keperluan yang besar Pak Wali. Mau kerja atau tidak? Mau tugas atau tidak? Kita pun diam, membisu. Kalau tak mau, tak mengamalkan kami tugas yang lain, Bapak nak job dulu sementara. Pilih mana? Hari Rabu akan nikah awak, pestanya hari Ahad, sudah dijadwal. Hari Rabu Bapak harus tugas kepada SK Wali Kota ini. Bapak coba datang ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota cuma kasih 2 kalimat. Mau kerja atau tidak? Mau kerja atau tidak? Bapak jawab mana? Coba berani Bapak jawab. Tuan, Pak Wali, mestinya Pak Wali punya hati nurani. Saya ini ayah, nikahkan anak pertama, sudah terjadwal 6 bulan sebelum itu. SK Pak Wali baru 2 hari. Pakai nurani Pak Wali, bukan pakai otak dan kekuasaan. Dan dijawab begitu. Hah? Langsung dari tembak sama Pak Wali. Dengan Pak Wali saja kita tak sanggup melawan, apalagi Allah ketika memerintahkan iblis frontal. Ya Allah. Hah? Dia paham di situ? Tuhan, kepada manusia saja seperti itu, tapi iblis lakukan. Ini yang dimaksud mendahulukan akal daripada nas. Kenapa kita tak paham syariat? Karena kita gunakan pertimbangan akal dan mendahulukannya daripada nas. Kenapa? Karena kita terkena subhat. Subhat ilmu, subhat perkataan ahli. Maaf, dalam dunia politik, tonton yang belajar hukum, tonton yang belajar hukum. Maaf, dalam dunia politik, maaf betul. Oke. Suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat, suara Tuhan. Terima Bapak? Bapak terima? Beliau tidak? Ini petinju berdua nanti nih. Suara rakyat, suara Tuhan. Ibu terima? Suara rakyat, suara Tuhan. Ibu terima atau tidak? Tapi kan kita paling tidak tamat SMA. Dan ini diajarkan.
salah satu inti dari demokrasi adalah one man, one vote. Substansinya suara rakyat, suara Tuhan. Apa bedanya suara Ustaz Mukhtar Hafizullah, semoga Allah menjaganya, dengan suara pelacur di yang lari dari Tereju ke apa jalan ke Siak yang kelok-kelok itu apa namanya? Maridan. Nah, saya dikasih tahu semua komplek Tereju pindah ke situ. Kok Ustaz tahu? Ada anak yang lopir saya di sini, Pak, tempatnya Pak. Kita ke situ nih, jangan apa, lalu Ustaz ke situ, apa masalahnya? Biar kita tengok ke situ. Ya, bisa menjawab kita ke belakang. Apa bedanya suara Ustaz Mukhtar dengan komplek di Medan dalam memilih pemimpin? Beda atau tidak? Mana suara rakyat, suara Tuhan? Nah, lihat. Suara bapak orang soleh dengan banding sama. Jadi jangan berharap pemimpin kita adil, jujur, amanah. Jangan berharap karena suara standar sama. Tapi kalau yang memilih adalah orang seperti bapak dan Ustaz Mukhtar, insya Allah aman peradaban ini, pemimpinnya soleh. Tapi karena yang memilih lebih banyak yang di luar. Mana yang lebih banyak? Yang tinggal di masjid atau yang di luar masjid? Mana yang lebih banyak menjaga sholat 5 waktu atau yang tak sholat? Yang tak sholat. Mana yang lebih banyak sholat di masjid atau yang tak masjid? Yang tak di masjid. Lah, ada paham? Siapa pula yang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan? Tak paham. Ini perkataan batin dari zaman Plato sampai Machiavelli. Teman-teman yang belajar hukum, doktor hukum, profesor hukum, pengacara, jaksa, hakim, tonton yang belajar hukum dari zaman Plato, Aristoteles sampai ke Machiavelli. Kita didoktrin, anak kita didoktrin, saya, Anda didoktrin, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, suara rakyat bisa salah, bisa benar, tapi suara Tuhan adalah wahyu. Mutlak suara Allah yang adalah wahyu, firman-Nya, dan mustahil salah. Mustahil salah. Nah, ini maaf, ini perkara penting. Kenapa kita tak paham dengan syariat? Karena kita dulukan akal, dan akal kita menerima doktrin suara rakyat, suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan, terus dipompa. Akhirnya menjadi sebuah doktrin kebenaran. Dulu ketika kita, maaf ya, usia 50 ke bawah, masih dengar istilah mensano. Apa artinya? Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Ada anggota DPR joget-joget sehat? Sehat tubuhnya enggak? Sehat. Jiwanya? Lihat. Masih dipakai mensano, improvisano? Tidak ditinggalkan. Berapa banyak dari SD terus didoktrin, mensano, terus didoktrin. Sudah belajar yang banyak, baru paham. Iya, orang gila fisiknya sehat. Orang gila jalan, hujan, badai, nasi basi dimakan, tidak ada sakit. Tidur di halte, tidak ada demam, tidak ada masuk angin, tidak ada datang ke Safira awal bros untuk minta obat. Tidak ada orang gila itu. Coba bapak sekali-sekali tidur di tepi jalan di halte itu, insya Allah besok pagi masuk rumah sakit. Ya. Fisiknya sehat, tapi akal jiwanya tak sehat. Tak betul istilah itu, tapi itu didoktrin. Plato 1000 tahun. Plato dalam sejarahnya 1000 tahun lebih menjajakan demokrasi kepada penguasa Yunani. Tak dipeduli. Tapi setelah belakangan dia menjadi kalimat sakti. Tuan-tuan, kita terkena soal dalam perkara pemikiran, dan begitu juga lah. Perhatikan baik-baik. Dan begitu juga lah dalam perkara ini. Tukar timbul akal ala nakal. Kebanyakan kita menggunakan akal.
Baik, sekarang kita masuk kepada perkara substansi. Perkara paling inti, kalau boleh menggunakan akal, kalau boleh menggunakan akal lebih utama, siapakah guru dari Nabi? Siapakah orang pertama? Jibril. Siapakah? Kalau boleh kita menggunakan akal, ini ada perintah Allah, wahyu, Al-Quran dan hadis, tapi akal kita mengcounternya seperti mana perkataan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu mengajarkan para pemikir Mu'tazilah di kalangan Mu'tazilah ini muslim, intelektual muslim. Mereka kebanyakan belajar di negeri-negeri Eropa, belajar pemikiran, belajar logika, belajar mantik, dan kemudian menarik Islam dengan cara logika dan mantik. Dan teori yang sangat terkenal, dengarkan, teori yang paling terkenal adalah kalau ada nas, dalil yang tak sesuai dengan akal, maka akal menjadi pertimbangan. Nah, sekarang kita datangkan dalil itu. Kalau boleh menggunakan akal untuk membantah perintah Allah, siapakah yang pertama sekali membantah di kalangan Nabi yang hari ini kita peringati? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ya wahai anakku, ana arabil mana, aku tengok dalam mimpiku, anni adhuka, aku menyembelihmu. Ayah menyembelih anak kandungnya, anak pertama, dalam mimpi Pak, 3 kali berturut-turut. Kalau Nabi Ibrahim menggunakan akalnya, kira-kira disembelihnya Nabi Ismail? Kalau Nabi Ibrahim menggunakan akalnya, Nabi Ismail tak sembelih. Nabi Ibrahim pun tak berani ingin menyembelih begitu saja. Dia konfrontir ke anaknya, ya anak arabil mana, aku nengok kau dalam mimpiku, anni adhuka, aku menyembelihmu. Apa jawaban anaknya? Kaget didengar jawaban anaknya yang soleh adalah Nabi. Ini mimpinya para Nabi, bukan mimpi saya, mimpi bapak ibu, mimpi saya dan bapak ibu. Jangan percaya. Halo, jangan percaya. Mimpi datang roh, datang wahyu, dia jadi Nabi, jangan percaya. Ahmad Musaddiq, Ilya Eden, akan mimpi itu. Apa kata anaknya? Af'al ma tu'mar. Ayah, lakukanlah apa yang kau perintahkan. Tapi insya Allah kami tergolong orang-orang yang sabar, anak yang soleh. Ada kawan saya di Konco, ada anak saya, 2 orang murid saya SD. Anak pertama, kalau sempat Nabi Ismail betul-betul disembelih, maka ini menjadi syariat kurban. Syariat kurban, ya. Anak laki-laki pertama harus disembelih. Siapa anak laki-laki pertama? Ustaz? Kedua, sama Ustaz. Siapa anak laki-laki pertama? Padil? Mana Padil? Mana Pak Padil? Ada. Adik belum beradik nih. Padil dengan adiknya. Padil anak pertama kan tuh? Ada Padil lah dikurbankan sama ayahnya disembelih. Anak laki-laki pertama dikurbankan. Saya anak laki-laki kedua, alhamdulillah sama Ustaz. Yang pertama-tama ada jadi mayat ada semuanya. Tuhan, Allah tidak mensyariatkan demikian. Tidak. Allah ingin. Ada yang lebih dasar dari ini. Itu peristiwa Ibrahim. Mana? Ada contoh. Mendahulukan akal. Mana Ustaz kasusnya? Kasusnya tentang kurban. Masih. Nah, insya Allah saya akan bahas sedikit nanti. Ya, bertasrih. Apa maknanya tasrih? Kenapa hari tasrih orang berlenga-lenga? Kenapa hari tasrih orang pergi ke Bukit Tinggi, ke Padang, jalan? Kenapa? Karena dia tak paham apa maknanya tasrih. Kalau tonton tahu tasrih, datang minta bahas khusus tasrih. Ma hadza ayyam tasrih. Apa itu ada? Sebab itulah kita tulis dalam judul khutbah. Ikmi semalam saya bahas, Ustaz. Sampaikan apa
Apa tasbih? Tasbih itu hari ibadah, hari yang paling agung, hari yang paling mulia. Seperti apa keagungannya? Amal soleh apa? Sampai 3 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Kalau kita datangkan hadisnya, kita akan tercengang. Kenapa kita pergi jalan, pergi nengok bau di Bukit Tinggi? Hah? Mau lubang di Bukit Tinggi? Pergi ke nengok lubang Jepang pada hari tasrik? Ngapain? Karena kita tak paham tasrik. Apa maknanya tasrik? Allahu Akbar. Allah berikan keistimewaan kepada umat Muhammad dengan hari tasrik yang begitu agung dan mulia, full dengan ibadah, full dengan amal soleh. Tapi tidak dulu diam, kumpul, makan dan minum bersama keluarga, bahagia bersama keluarga, itu ibadah. Tak ada pada hari lain. Betul, jangan sampai ke penuh lubang Jepang. Apa pula nengok lubang Jepang tempat pembantaian tu? Contohnya bukan Allah. Baik, ini yang penting pertama pada hari Jumat. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Senang. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih bermanfaat? Mana yang lebih baik, lebih utama dan lebih bermanfaat? Apa dia? Satu peserta kuat berapa Ustaz? Bayarnya? Satu peserta kuat 2.800.000 kali 7. Betul? Dibelikanlah sapi kah, kerbau kah, limousin tak mungkin. Balik itu ke daging di bawah 100 lah. Betul? 2.800.000. Disembelihlah di Masjid Rahmatullah. Satu dibagikan kepada masyarakat. Satu masyarakat, satu plastik dapatlah jatah 5 kilo. Tak dapat 2,5 kilo. Masyarakat orang miskin yang makan rendang mungkin 3 minggu sekali 2,5 kilo. Tak cukup 2 kilo. Tak cukup 1,5 kilo. Masuk dengan tulang, dengan jeruan, dengan babak dan usus untuk bercampur dengan kemudian semua semuanya 1,5 kilo. Oke, dapatlah orang miskin tuh di pojok sana tepi sungai. Anaknya 4, suami istri 5, nyewa di rumah bapak. Dapatlah 1,5 kilo dari Masjid Rahmatullah. Oke, bisa bertahan seminggu? 3 hari makan? 2 hari? 1 hari 3 kali makan ganti 1,5 kilo? Anggaplah dong, anaknya 4 tuh. Tulangnya tulang paha pula dengan tulang kepala. Bungkusnya godang, sekali tengok dagingnya 2,5 on, 3 on, mungkin 4 on dagingnya. Sekali masak rap selesai. Makan kedua tinggal kuah lagi. Betul? Mana yang lebih bermanfaat? Ada satu lembaga yang dikelola oleh negara. Lembaga ini didirikan berdasarkan undang-undang dan keputusan presiden. Diangkat, dilantiklah ketua lembaga negara ini bergaji minimal 250 juta sebulan. Tak usah saya sebutkan apa nama lembaganya, tak usah saya sebutkan siapa ketuanya, karena dia ketua partai politik. Nanti tak enak melanggar kode etik ini direkam. Kata lembaga yang dikelola oleh negara, dibentuk oleh negara ini, tak usah saya sebutkan ya, tonton paham sendiri itu. Mana lebih baik? Mana lebih utama? Mana lebih bermanfaat? Daging kurban yang dibagikan kepada orang yang hidup prasejahtera, satu bungkus daging kurban paling hebat bisa 2 kali makan. Kalau seandainya iuran kurban Bapak Ibu 2.800.000 dibuatkan 10 paket, satu orang punya 10 paket seharga 280.000. Ada beras 5 kilo, gula, garam, minyak, mihun, mie instan, semua komplit satu paket. Satu orang 10 paket kali 7 berapa? 70 paket. Kira-kira satu paket beras 5 kilo bisa makan berapa hari? Seminggu? Anggaplah seminggu ya, atau 10 hari lah maksimum, betul? Seminggu. Mana lebih bermanfaat?
bermanfaat daging satu bungkus atau pakai sembako? Nah, lihat, mulai besok tak usah berkurban lagi. Kok ketawa? Kita cerita manfaat utama dan terbaik. Mana lebih bermanfaat, Bu? Manfaat paket, betul Ustaz. Mana lebih baik, lebih berasa oleh fakir miskin? Paket. Kenapa jamaah Masjid Rahmatullah tidak lakukan? Kalau tuan-tuan mendahulukan akal, itu lebih baik. Sebab itulah lembaga ini mengarahkan kita untuk syariat kurban itu kurang baik, ada yang lebih baik. Belum lagi selama seminggu asal lewat depan masjid baunya busuk. Betul tak? Ini hari ketiga. Oke. Dari semalam saya keliling, ada mungkin 40-an masjid musola, tak ada yang baunya harum. Semuanya bau amis darah, semua bau busuk. Oke, ini mengganggu lingkungan, mencemarkan lingkungan. Karena itu besok serahkan saja ke rumah potong bagi yang berkurban, bagi masjid-masjid buatlah paket sembako. Ini terobosan terbaru. Inilah yang disebut dengan fikih kontemporer. Weh, Ustaz Imam yang jadi komando. Weh, Anda akan populer Ustaz, terkenal Ustaz. Saya yakin Ustaz akan terkenal seluruh Indonesia. Ada Ustaz Bahlul pakai bahasa semut lagi, entah dari mana ilmunya, la ilaha illallah. Jadi Ustaz Nusantara dia, tak ada ilmu. Ngomong melantur macam orang mabuk. Itu terkenal bukan main, diangkat oleh negara, disertifikat menjadi ulama Nusantara, ulama kepala rumah ayah dia kan. Betul, maaf kita harus ngomong kasar atas orang Bahlul terhadap syariat. Ya, kalau tonton dulu kan, maaf nih, dulu kan akal, maka dia lebih utama. Kenapa kita tak mau? Karena kita mendulukan ini syar'i, ini beri, ini ibadah. Benar Pak jawabannya, lain jalurnya. Tapi kalau ditanya manfaat, maka pastilah orang akan mengatakan pakai sebab lebih bermanfaat. Tuhan kepada Allah, beginilah cara menyikapi. Bagaimana Islam itu hari ini bisa jaya? Karena kaum muslimin yang harus paham tentang syariat. Mana yang bukan syariat kita tinggalkan. Mana yang bertentangan dengan akal, akal harus tunduk, nas harus berdiri. Bu, ibu membayar 35 juta untuk pergi umroh. Sampai di sana ngapain? Laki-laki tak boleh pakai selawar foto. Yo, pakai baju lelai. Sampai di Ka'bah ngapain? Mengelilingi batu, mencium hajar aswad. Kata orang kafir, bodoh betul Islam. Bayar mahal-mahal. Haji lihat, haji bayar mahal-mahal, nunggu lama. Ya dah, ya kan? Apa yang kita kerjakan ketika haji? Tanggal 8 sudah tarwiyah, pakai baju hanya 2 helai, tak pakai dalaman, tak boleh diganti. Allahu Akbar, tak boleh berminyak, tak boleh pakai parfum. Sampai tanggal 10 setelah tahu Umratul Aqabah, tengok baju bawah masing-masing, hitam berubah menjadi coklat. Ada yang bercelemuk dengan tanah, ada yang basah, la ilaha illallah, bau pun Allah. Betul? Bayar mahal-mahal, antrinya 20 tahun. Sampai di sana, coba tengok tenda Mina, jangan karena nyaman, berguling pun kepala awak kena ujung kaki kawan, kepala kawan tersepak kepala awak, kaki awak, ya kan? Bayar mahal-mahal. Kenapa kita lakukan? Karena kita taat. Coba kalau akal kita mengatakan ngapain harus ngeliling-ngeliling Ka'bah, mondar-mandir Safa Marwah Safa, ngapain kayak kurang kerjaan? Kata orang kafir kayak kurang kerjaan alasan. Tak masuk akal.
Oh cuma batu kok. Seperti mana perkataan Umar ketika akan memulai tawaf mencium Hajar Aswad, dan sebelum mencium Umar berkata, ini kan sudah masuk dulu kan? Batu, engkau ni batu, lain kau boleh turun, kau ni batu, tak memberi manfaat dan tak memberi mudarat. Kalau seandainya aku tak menengok kau dicium oleh Nabi, aku tak mau mencium kau batu. Umar bin Khattab dicium batu Hajar Aswad dan dia mulai tawaf. Batu, kalau dengan akal tak masuk akal, tapi kita terima kan? Kita ikhlas melakukannya kan? Kita rendah hati kan? Karena itu perintah Allah. Betul? Kalau pada umroh, tawaf, sa'i, jamarat, Arafah, Muzdalifah, Mina, apa yang melontar Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, coba lihat. Allah kanan kiri, kadang terlepas batu, pang ke kepala kawan. Tengoklah, malam-malam di Muzdalifah, malam kemarin di Muzdalifah kita cari batu. Ngapain cari batu? Batu kerikil di Sungai Kampar sebanyak banyaknya. Bawalah agak setengah koper batu kerikil. Nah, lebih bagus bawa batu kerikil Kampar daripada bawa rokok. Saya posting kemarin, jamaah haji Indonesia sekarang dia wukuf di Jil, di tahanan di Jeddah. Orang wukuf di Arafah, dia 8 orang wukuf di Jeddah. Gara-gara apa? Gara-gara bawa rokok di koper 100 slot. 1 slot 10 ya? 10 1 slot 1000 unit. Ditangkap, punya siapa? Punya itu. Aku cuma bawa 8 orang laki-laki masuk. Pasti gimana sih? Gak usah daerahnya ya. Desa supaya elok. Kalau ternyata udah usah elok, ini bahaya malu. Tapi yang jelas bukan Sumatera. Bukan Sumatera, insya Allah ada orang sanalah seberang laut. Ditahan. Sekarang dia wukuf di Jil, di tahanan di Jeddah. Setelah haji baru ke pengadilan. Setelah pengadilan baru dia akan tahu status hukumnya. Biasanya denda di antara 500 sampai 2 miliar per orang, dan penjara minimal itu 24 bulan. Itu sudah hukum yang ada. Bawa rokok, alasannya untuk pakai sendiri 100 slot, 1000 peks. Allah. Ini majnun namanya, betul-betul pedagang. Yang orang yang akan membeli di Mekah ditelepon tak berani jawab. Ternyata para TKI kita jualan rokok di sana. Bagi para ahli Islam yang berpatut-patut adalah bawa. Baik, kita balik ke tadi. Kalau seandainya kita gunakan akal, maka kita takkan mau bayar mahal-mahal hanya untuk mengiringi batu. Tapi ini perintah, ini syariat, kita lakukan dengan ikhlas dan kita bayar dengan ikhlas. Kalau pada urusan haji dan umroh kita ikhlas, tapi kenapa pada urusan perempuan dapat 50 juta dalam harta warisan mak ayahnya, laki-laki abangnya atau adiknya laki-laki dapat 100 juta. Kenapa emak-emak tak mau? Mau bu? Ibu 5 beradik, laki-laki 2, perempuan 3. Ada uang 10 miliar setelah ditotalkan harta emak, harta ayah, kebun sawah semuanya 10 miliar. Maka dibagilah 10 miliar bagi 5 berapa? 2 miliar. Abang ibu laki-laki, adik paling usul laki-laki dapat 2 miliar, tapi ibu dapat 1 miliar. Setuju? Perempuan 3, laki-laki 2. Bagian untuk laki-laki 2 miliar, perempuan 1 miliar. Setuju? Aku tanya mama. Setuju? Sebelah sini tak berbunyi. Nah, kita masih berbaik sangka. Apa adalah Pak Ustaz, harta orang tua kami tidak sampai 1 miliar baru dibagi. Makanya kami tak berbunyi. Masjid ini
saya berbaik sangka, insya Allah setuju. Tapi di luar masjid ini, berapa banyak saudari perempuan Anda mencabut mati, bahkan tak menegur abang kandung. Saudara laki-laki Anda ditegur gara-gara abang sebagai orang tua dia, abang dapat banyak 2 miliar, kami perempuan ini 1 miliar. Sebaiknya kami perempuan ini yang lebih banyak, karena kami dapat diperkojo abang laki-laki. Betul? Lihat, kenapa pergi haji, pergi umroh, menerima syariat Allah, tapi kenapa syariat warisan tidak mau diterima? Apalagi orang awak. Orang awak, orang Can, orang Jamba. Sorry, tak boleh disebutkan. Maaf. Orang awak. Kenapa pada persoalan waris kita tak mau mengikuti syariat? Bang, bagi sama adil aja lah bang. Ayolah kalau itu, kita musyawarah aja lah bang. Ayolah, boleh kok musyawarah. Lihat, dia datangkan akal, boleh kok. Kenapa pada persoalan waris kita tak gunakan syariat, tetapi pada menerima haji kita gunakan syariat? Kenapa kita gunakan akal? Kenapa kita gunakan perasaan? Tanya kepada Allah. Inilah perkara-perkara kenapa kaum muslimin tak paham, karena mendahulukan akal daripada syariat. Masih ada waktu? Pas. Baik, itu baru pertama. Tuqaddimul akal ala naqal. Kenapa kita tak paham syariat Allah? Karena kita mendahulukan akal kita dan meninggalkan dalil. Kebanyakan kita tak menggunakan dalil sebagai bahagian paling utama, tetapi meninggalkannya. Kita dulukan akal. Semoga materi ini menjadi ibrah kita. Insya Allah yang belasan lain waktulah kita akan panjang lebar membahasnya. Karena ini perkara penting. Itu baru sebagian kecil dari 5 aspek. Dalam perkara tauhid, dalam perkara muamalah, dalam perkara adab, dalam perkara akhlak, dalam perkara ibadah. 5 perkara ini kebanyakan kaum muslimin tidak paham. Karena itu kebanyakan yang tidak paham itu dia main labrak babat kita hantam rom. Semoga Allah berikan ilmu kepada kita dan bisa mengamalkannya. Semoga Allah berikan pemahaman kita dalam syariat yang benar. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan syariat Allah ini utuh, sempurna, dan kita dibangkitkan dalam kebaikan, insyaallah. Baik, kalau kajian 40 karakter orang yang mencintai Allah, insyaallah di Masjid Rahmatullah 2. Saya baru tahu ini Rahmatullah 2, itu baru Rahmatullah 2. Allah karim, saya baru tahu. Semoga yang berwakaf, yang membangun, yang memakmurkan, Allah berikan pahala yang sama dan menghidupkan majelis ini, masjid kita ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Ada tanya jawab kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Dawana salam wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.